Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam series mata kuliah hubungan masyarakat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen krisis public relations. Kita mulai dari definisi manajemen krisis. Ya, apa sebetulnya manajemen krisis itu? Manajemen krisis adalah pendekatan profesional untuk menangani krisis yang muncul dalam organisasi dan orang-orang terkenal. Manajemen krisis adalah satu bidang khusus dari seni hubungan masyarakat. Untuk itu, para konsultan hubungan masyarakat dilatih agar memiliki pengetahuan mengenai seni manajemen krisis. Ya, jadi manajemen krisis ini adalah pendekatan profesional. Ya, bukan hanya digunakan ya untuk menangani krisis dalam organisasi, tetapi juga public figure ya, jadi bisa digunakan tidak hanya dalam skop organisasi tetapi juga pada lingkup yang lebih personal. Nah, krisis sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, krisis yang artinya adalah decision ya. Sekarang kita beralih ke apa itu krisis. Ada beberapa definisi ya mengenai krisis, namun saya ambil beberapa definisi yang menurut saya relevan begitu. Yang pertama menurut Institute for Crisis Management, ya, significant business disruptions that stimulates extensive news media coverage. Ya, krisis adalah gangguan bisnis yang signifikan yang merangsang liputan media secara luas. Ini menurut ICM. Kemudian yang kedua menurut Jonathan L. Bernstein. Menurut Jonathan, krisis adalah segala bentuk situasi yang mengancam atau berpotensi mengancam untuk menyakiti orang atau properti, mengganggu bisnis secara serius, merusak reputasi atau berdampak negatif terhadap nilai saham. Nah, dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa krisis ini adalah sesuatu yang mengancam. Ya, sebuah gangguan yang mengancam ya, yang dimana gangguan tersebut merangsang ya opini publik, liputan media secara luas ya, yang hasilnya dapat mengganggu secara serius bisnis dan merusak reputasi baik itu organisasi maupun personal. Ada beberapa karakteristik krisis menurut White and Mazur. Yang pertama adalah ancaman besar terhadap kehidupan, keamanan, atau keberadaan organisasi. Jelas bahwa krisis ini merupakan ancaman bagi keberadaan organisasi. Ya, ketika krisis itu kemudian tidak ditangani secara serius dan tidak secara cepat, maka akan berpotensi menjadi ancaman yang bahkan bisa mengancam kehidupan organisasi. Kemudian tekanan waktu, pengambil keputusan harus bekerja cepat untuk menyelesaikan situasi. Jadi krisis ini berkaitan dengan waktu ya. Jadi harus diselesaikan sesegera mungkin. Ketika krisis ini ditunda penyelesaiannya, tentu efeknya akan besar bagi keberadaan organisasi. Ya, bahkan dalam beberapa kasus ya, krisis ini bisa membunuh organisasi begitu. Stres dirasakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola situasi. Jadi di dalam krisis ini tentu saja penanganannya sangat stressful gitu ya. Bagian-bagian di dalam organisasi akan bekerja begitu keras karena ditekan oleh waktu dan tentu saja tindakan-tindakan yang harus dilakukan ini perlu kecermatan, ketepatan begitu sehingga pekerjaan menjadi stressful. Untuk orang-orang yang mereka ada di dalam tim tim yang bekerja untuk menyelesaikan krisis ini tentu saja sangat-sangat stres begitu ya, stressful lah untuk menyelesaikan krisis ini. Selanjutnya adalah isu opini publik dan krisis. Ya, ini ada benang merah antara ketiga istilah ini. Ya, salah satu peristiwa yang berpotensi menjadi krisis adalah opini publik yang kurang menguntungkan. Ya, opini publik ini
sebetulnya ada dua sisi ya. Yang pertama adalah opini publik ini mempengaruhi atau menjadi penyebab dari aktivitas public relations, bisa juga menjadi akibat dari aktivitas public relations. Nah, tentu saja opini publik ini sangat dipengaruhi oleh adanya media sekarang ini ya. Media bisa menjadi wadah bagi publik untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka ya, sehingga ketika keluhan itu bisa terbaca secara masif, tentu akan menjadi sebuah opini publik. Isu adalah suatu masalah yang belum terpecahkan namun siap diambil keputusannya. Sebuah isu yang timbul ke permukaan adalah suatu kondisi atau peristiwa baik di dalam maupun di luar organisasi yang jika dibiarkan akan mempunyai efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi tersebut atau pada target-target organisasi tersebut di masa mendatang. Isu yang tidak dikelola dengan baik akan berpotensi besar menjadi krisis. Jadi hubungan antara isu, opini publik, dan krisis adalah bahwa isu yang itu menjadi opini publik ini berpotensi menjadi krisis ya. Ketika isu itu digodok sedemikian rupa menjadi opini publik yang kurang menguntungkan, ini sangat berpotensi menjadi krisis ya bagi organisasi ya, sehingga penting kemudian ada manajemen isu juga begitu ya. Selain manajemen krisis ada juga manajemen isu, bagaimana kemudian isu itu bisa dikelola agar tidak kemudian menjadi krisis. Kemudian ada beberapa penyebab gitu ya, trigger ya terjadinya krisis. Ini bisa secara eksternal maupun internal organisasi. Dari eksternal misalnya natural disaster, ini tentu saja akan berpengaruh terhadap organisasi ya, bukan hanya organisasi tapi semua aspek ya, saya kira untuk natural disaster ini. Kemudian terorisme, criminal threat, insiden ya, tentu saja dengan adanya isu-isu seperti ini berpotensi menjadi krisis. Kemudian aktivis isu atau protes, kemudian perubahan struktur ownership isu ya, perusahaan di take over, di merger dan lain-lain, tentu saja akan berpengaruh terhadap timbulnya krisis di dalam organisasi. Selanjutnya keluhan dari masyarakat juga sama ya. Kemudian competitor trade dan kategori industri isu ya. Ada kompetitor yang mengeluarkan produk baru misalnya ya, produk mereka lebih disukai oleh pasar yang menyaingi produk yang kita keluarkan ya, tentu saja itu juga bisa memicu adanya krisis ya, karena ya ada persaingan di sana. Sedangkan dari internal ya, ini bisa environmental issue or accident, bisa juga protes dari karyawan, kemudian ya banyak sekali ya. Ini yang dari internal, intinya adalah isu-isu itu berasal dari internal organisasi, ada di dalam organisasi ya. Ada insiden, kemudian perubahan manajemen, finansial ya, kemudian kesalahan kerja ya, dan lain-lain. Productivity ini juga berpotensi menimbulkan krisis. Jadi pada intinya adalah secara tradisional krisis ini dapat disebabkan oleh dua faktor ya, internal dan eksternal. Internal ini ada di dalam organisasi, sedangkan eksternal ini ada di luar organisasi. Macamnya banyak sekali di luar apa yang disebutkan di sini. Apapun ya sebetulnya yang itu membuat perubahan di dalam organisasi ya, itu biasanya akan memicu adanya krisis. Kemudian tahapan krisis menurut Ferg dan Banks
Ya, ada deteksi, kemudian persiapan atau pencegahan, penahanan, pemulihan, dan pembelajaran. Nah, untuk tahap yang pertama, deteksi ini ciri-cirinya adalah organisasi sedang memperlihatkan tanda-tanda peringatan. Jadi baru deteksi apa yang mungkin menimbulkan krisis di dalam organisasi. Kemudian persiapan atau pencegahan ini adalah tahap di mana organisasi memperhatikan tanda-tanda peringatan dan berencana secara proaktif untuk menghindari krisis. Jadi sudah ada langkah yang dilakukan dalam rangka untuk menghindari adanya krisis. Nah, kemudian penahanan ketika sudah sudah terjadi krisis di dalam organisasi, ini perlu adanya langkah penahanan atau containment dalam rangka untuk membatasi dampak dan waktu lamanya krisis. Ya, jadi dibatasi, sudah di freeze dulu agar krisis itu tidak meluas di dalam organisasi. Kemudian selanjutnya adalah pemulihan atau recovery. Ini upaya dilakukan agar kondisi dan efektivitas organisasi kembali normal. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan krisis. Jadi pemulihan ini sudah pada penyelesaian krisis. Ya. Kemudian setelah penyelesaian krisis itu, kemudian ada langkah pembelajaran. Jadi organisasi merefleksikan, mengevaluasi pengalamannya agar tidak mengalami hal yang sama di masa mendatang. Ya, jadi tahapan-tahapan ini mulai dari sebelum adanya krisis, kemudian sampai terjadi krisis, kemudian penyelesaian krisis, dan pasca krisis itu bagaimana. Ya, ada deteksi, persiapan, penahanan, pemulihan, dan pembelajaran. Ini menurut Verne dan Banks. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan krisis. Ya, ada beberapa langkah ya yang dilakukan dalam rangka perencanaan krisis. Yang pertama adalah mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi tentang situasi yang sedang terjadi. Ya, jadi ketika ada sesuatu isu yang itu berpotensi besar menjadi krisis, tentu harus dilakukan identifikasi, ya, mencari informasi-informasi tentang situasi apa sebetulnya yang terjadi dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah menunjuk tim yang akan bertanggung jawab menangani krisis itu sendiri. Jadi setelah diidentifikasi permasalahan di dalam organisasi, ya, kemudian dibuatlah sebuah tim yang memang fokus di dalam penanganan krisis. Ya, setelah dibuat atau dibentuk tim penanganan krisis, kemudian penting untuk ditunjuk satu orang ya yang menjadi juru bicara penghubung antara tim krisis dengan media. Ya, jadi biasanya dalam organisasi tidak semua orang ini berbicara. Ya, ada satu orang yang memang mempunyai kapasitas untuk menyampaikan informasi kepada media maupun publik. Ya, penyambung lidah dari organisasi dan publik maupun media. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi audiens utama, pelanggan, karyawan, vendor, dan media. Jadi di dalam manajemen krisis ini penting untuk memetakan juga stakeholder yang mungkin akan terdampak krisis itu ya, baik itu dari sisi pelanggan, kemudian karyawan, media, dan lain-lain. Nah, identifikasi stakeholder ini penting untuk memetakan kira-kira langkah apa yang harus dilakukan untuk masing-masing stakeholder yang terlibat ini. Jadi tentu saja treatmentnya akan berbeda antara stakeholder satu dengan stakeholder yang lain. Ya, sehingga perlu untuk dipetakan kira-kira siapa yang memang terlibat secara langsung di dalam krisis itu, dan yang tidak langsung itu tentu saja akan berbeda. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan informasi. Di dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan selama penanganan krisis, organisasi membutuhkan juru bicara sebagai penyambung lidah organisasi kepada publik. Jadi penting untuk menyediakan informasi agar tidak terjadi mispersepsi ya dari publik tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Ya, sehingga perlu untuk adanya seorang juru bicara ya sebagai penyambung lidah organisasi kepada publik. Krisis just ahead, kemudian informasi ini tentu saja harus disampaikan kepada publik dan perlu adanya seorang juru bicara yang menyampaikan informasi kepada publik. Kemudian saran dan larangan, ada beberapa saran
dan larangan yang perlu untuk dilakukan ya. Ini sebagai masukan ya, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan di dalam penanganan krisis. Yang pertama, saran rekomendasi ya, yang pertama adalah mengumpulkan semua fakta dan pilah dari satu pusat informasi. Jadi perlu untuk dibuat satu pusat informasi di dalam organisasi ya, agar informasi itu bisa terkelola dengan baik ya. Ada bank informasi yang ketika dibutuhkan bisa diambil secara cepat, kemudian tidak ada informasi-informasi yang bias begitu. Berbicara dengan satu suara secara konsisten melalui orang yang ditunjuk dan terlatih. Jadi tidak boleh ada pihak lain yang mewakili perusahaan atau organisasi selain juru bicara. Jadi validitas statement itu harus dari juru bicara organisasi yang ditunjuk secara resmi. Kemudian juru bicara yang kredibel, latih mereka dan pastikan mendapat informasi yang cukup. Jadi juru bicara juga perlu untuk dilatih ya. Kemudian juga harus dipilih mereka yang kredibel di bidangnya ya, bisa menyampaikan informasi secara clear, dan memang seorang juru bicara ini juga harus dipastikan untuk suplai informasinya cukup. Jadi dia mengetahui apa saja yang terjadi di dalam organisasi ya. Informasi dapat diakses oleh media agar mereka tidak mencari berita dari sumber lain. Nah, ini penting juga ya. Organisasi perlu menyediakan informasi secara eksklusif ya, sehingga media tidak perlu lagi mencari informasi di luar organisasi atau sumber-sumber lain, sehingga terjadi bias informasi. Jadi informasi harus disuplai oleh manajemen dalam rangka untuk memastikan agar informasi itu berasal dari sumber yang benar. Dan laporkan kabar buruk Anda sendiri. Jika media harus menggali dari Anda, mereka mungkin memutuskan Anda bersalah. Jadi ketika ada persoalan yang memang itu sifatnya negatif gitu ya, permasalahan kabar buruk lah gitu ya, itu harus disampaikan sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai ada pihak lain yang menyampaikan kabar buruk dari perusahaan. Misalnya terjadi hubungan industrial di dalam organisasi, misalnya konflik antara karyawan dengan manajemen, itu kan hal buruk ya di dalam organisasi, atau hal yang negatif dalam organisasi. Nah, tentu saja perusahaan harus menyampaikan informasi itu secara sendiri gitu ya. Tidak boleh informasi itu berasal dari sumber yang lain ya. Nah, ini juga penting sebagai media klarifikasi bagi organisasi kepada publik. Kemudian ceritakan cerita Anda dengan cepat, terbuka, dan jujur untuk menghilangkan kecurigaan. Jadi ketika menyampaikan informasi pun harus terbuka dan jujur ya. Ketika ada hal-hal yang ditutupi, tentu saja memancing adanya prasangka begitu dari publik ya, mengira-ngira, curiga terhadap apa yang terjadi dalam organisasi. Jika Anda tidak dapat membahas sesuatu, jelaskan mengapa. Ketika sebuah pertanyaan misalnya dari media kemudian tidak bisa dijawab, ini tentu saja harus disampaikan reasoningnya juga kenapa kemudian pertanyaan itu tidak bisa dijawab ya. Atau ada persoalan yang memang jawabannya belum pasti begitu ya, jangan langsung dijawab, tetapi perlu dicek kembali validitasnya dan disampaikan kenapa pertanyaan itu tidak bisa dijawab sesegera mungkin. Berikan bukti pernyataan yang cukup ya. Jadi ketika menyampaikan pernyataan tentu saja harus berdasarkan evidence ya, bukti ya, statement by evidence. Ini penting juga bagi seorang humas. Jadi apa yang disampaikan itu harus berdasarkan data ya, dan fakta yang terjadi dalam organisasi. Catat kejadian saat krisis berkembang, termasuk foto, rekaman video, jadi Anda nantinya bisa menyajikan cerita dari sisi Anda. Nah, ini dokumentasi ini penting juga gitu ya. Apa yang terjadi di dalam organisasi pada saat krisis ini perlu didokumentasikan agar ada
kemudian rekaman-rekaman yang mungkin akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Ya, kemudian ketika ada informasi-informasi yang keliru dari sumber yang lain di luar, tentu kita bisa mengcounter dengan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan dalam dokumentasi. Dan yang ke-10, ini update rencana komunikasi krisis Anda secara berkala. Ya, ini penting juga untuk dilakukan, ya, perencanaan komunikasi krisis ini secara periodik, ya, berkala gitu ya. Jadi ada jadwalnya lah, ya, ada schedule bagaimana langkah-langkahnya dan seterusnya. Sedangkan larangan yang perlu dihindari adalah yang pertama, mengatakan tidak ada komentar atau no comment akan mengarahkan pada spekulasi. Jadi tidak boleh ketika ada pertanyaan yang mungkin sensitif kemudian dijawab dengan no comment, karena no comment ini akan memancing prasangka dari publik. Oh, ini ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari organisasi. Kemudian mendebat subjek, ya. Ya, ketika pun apa yang disampaikan oleh media misalnya, ya, atau publik itu memang keras gitu, bertentangan dengan si juru bicara secara pribadi, tentu saja tidak boleh kemudian mendebat gitu ya subjek. Jadi ada attitude bagaimana kemudian menyampaikan informasi kepada publik agar publik menjadi simpati terhadap organisasi. Berusaha menyalahkan, lebih baik hadapi dan selesaikan masalah segera. Jadi tidak boleh menyalahkan, ya, mencari kambing hitam dari permasalahan yang terjadi, ya. Daripada fokus dengan menyalahkan pihak lain, ya, lebih baik fokus terhadap persoalan yang terjadi, kemudian mencari solusi dan selesaikan. Ya, tidak ada waktu untuk menyalahkan pihak lain, karena permasalahan itu ada di dalam organisasi dan sebagai bagian dari organisasi tentu saja kita punya peran untuk kemudian berkontribusi menyelesaikan masalah itu segera mungkin. Bereaksi berlebihan dan membesar-besarkan situasi. Jadi istilahnya apa ya, lebay gitu ya. Jadi informasi pun harus disampaikan secara proporsional, tidak boleh berlebihan, kemudian secukupnya saja berdasarkan pada data dan fakta. Dan menyimpang dari kebijakan perusahaan atau prosedur krisis yang disepakati. Jadi ketika tim itu sudah dibuat, ya, tim penyelesaian tim yang bertugas untuk menyelesaikan krisis, ya, itu saja sudah ada perencanaan yang dibuat gitu ya, bagaimana langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya, standarnya dan lain-lain. Nah, itu harus diikuti dengan baik tentu saja, ya, harus dengan konsisten untuk diikuti oleh siapapun dalam tim. Tidak boleh kemudian menyimpang begitu ya dari kebijakan yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah membuat pernyataan off the record. Nah, ini juga memancing spekulasi juga, ya, dan memancing pertanyaan kenapa ini off the record gitu loh. Jangan-jangan memang ada masalah di dalam organisasi. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini terlihat sepele tapi bisa sangat besar dampaknya ketika itu disampaikan dalam konteks publik gitu ya, dalam konteks ya misalnya pers conference dan lain-lain. Ya, karena memang pernyataan-pernyataan ini memancing spekulasi-spekulasi dari publik. Begitu. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.